Pemirsa yang diberkati Tuhan, saat ini kita memasuki sesi doa. Pada malam hari ini kita ditemani oleh Pendeta Chandra Sagala. Kami mengundang pemirsa yang ingin didoakan untuk mengirimkan permohonan doa saat ini juga melalui nomor call center Hope Channel Indonesia maupun semua platform sosial media Hope Channel Indonesia. Dan dan kami di sini akan mendoakan pemirsa sekalian bersama dengan Pendeta Chandra Sagala. Baik, kita akan menyapa pendeta dulu. Shalom, selamat malam pendeta. Halo, selamat malam. Puji Tuhan, terima kasih pendeta atas kesediaannya untuk melayani pada malam hari ini. Kita akan langsung saja pendeta membacakan pokok-pokok doa yang sudah disampaikan oleh para pemirsa Hope Channel Indonesia. Baik, untuk yang pertama saya bacakan dari saudari Fani. Mohon doakan kondisi ibu saya yang saat ini sedang dalam masa pemulihan dari sakit. Kiranya Tuhan menolong dan memulihkan. Selanjutnya dari saudari Brenda. Mohon doakan adik saya dalam usahanya mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan memberikan kesempatan yang baik. Doakan saya juga agar senantiasa sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Selanjutnya dari Bapak Mikael. Mohon doakan agar Tuhan memberikan jalan keluar bagi saya untuk mendapatkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Selanjutnya dari Bapak Agustinus, mohon doakan saya dalam pemulihan dari sakit. Kiranya Tuhan memberikan kepulihan dan kesembuhan. Baik pendeta, dari 4 pokok doa yang telah disampaikan, kami meminta pendeta untuk menyampaikan ayat penguatan bagi 4 saudara-saudari kami. Baik, selamat malam kita semua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Bila mana saya ingin menyampaikan ayat-ayat untuk saudara-saudari kita yang memohon penyembuhan yang berasal daripada Tuhan. Di dalam Yakobus pasal 5 ayat 14 sampai ayat 15 mengatakan demikian. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Semuanya itu hanya untuk kesembuhan. Dan ayat 15, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan atau menyembuhkan orang sakit itu. Dan juga bagi saudaraku yang sedang bergumul dalam mencari pekerjaan, dalam Nahum 1 ayat yang ke-7 mengatakan kepada kita bahwa Tuhan memiliki kekuatan yang lebih besar dalam segala sesuatu setiap kehidupan kita. Dalam hal ini disebutkan dalam Nahum 1 ayat 7, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Jadi, bila mana kita di dalam segala pergumulan hidup kita, baik itu yang sakit, yang memohon setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kita mencari pekerjaan, ingatlah ayat ini, Nahum 1 ayat 7. Dan bagi saudara-saudariku yang sedang merindukan kesembuhan daripada Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang menguatkan saudara-saudaraku semua, Tuhan yang menyembuhkan segala sakit. Oleh karena itu, marilah kita bersatu di dalam doa untuk memohon kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Pada kesempatan malam hari ini, kami mendoakan saudara-saudari kami yang sedang sakit.
biarlah apapun yang menjadi pergumulan mereka, dan bila mana mereka telah berobat dan memakan obat yang diberikan oleh dokter melalui rumah sakit, biarlah kiranya jamahan kasih Tuhan menyertai mereka, menyembuhkan mereka, agar melalui pertolongan yang berasal daripada Tuhan, semua penyakit yang ada di dalam tubuh saudara-saudari kami yang sedang sakit itu boleh Tuhan lepaskan dari dalam tubuhnya, buang jauh-jauh dari dalam tubuhnya, jangan biarkan kembali melekat di dalam. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, bagi saudari kami yang sedang mencari pekerjaan, biarlah kiranya segala usaha yang telah dibuatnya itu semuanya lewat pertolongan daripada Tuhan semata. Ya Tuhan kami di sorga, kami tahu kami adalah manusia yang biasa, yang tidak memiliki kekuatan dan kemampuan, baik dalam melepaskan diri kami dari sumber penyakit, maupun meminta kesembuhan dari diri kami, kami tidak mampu. Oleh karena itu, hanya Tuhanlah yang menjadi sumber kesembuhan kami. Hanya Tuhanlah yang menjadi sumber obat di dalam setiap kehidupan kami. Dan saudara-saudari kami yang mencari pekerjaan ini dan segala pergumulan mereka, biarlah Tuhan tolong, Tuhan bantu, agar kiranya melalui apapun yang mereka buat, yang mereka kerjakan, semuanya berhasil dengan baik. Sebagaimana ayat firman Tuhan mengatakan, jika ada yang sakit, hendaklah memanggil penatua, dan doa orang yang benar jika dengan yakin didoakan, akan besar kuasanya untuk menyembuhkan. Dan Nahum 1 ayat 7 mengatakan, Tuhan itu baik, ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Biarlah kiranya saudara-saudara kami yang memohon penyembuhan ini dan yang mencari pujian ini, biarlah kiranya Tuhan yang selalu menolong mereka, membantu mereka, agar segala sesuatu yang mereka rindukan semuanya berhasil dengan baik. Dengarlah kiranya seruan dan doa kami ini ya Tuhan. Doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta atas doa yang telah disampaikan. Baik Pendeta, ada permohonan doa yang masuk lagi, seperti biasa saya akan membacakannya. Kemudian setelah saya membacakannya, Pendeta akan berikan ayat penguatan beserta dengan doa. Baik, selanjutnya dari Ibu Franz, mohon doakan anak saya agar kembali kepada Tuhan beserta dengan istrinya. Doakan juga anak dan cucu saya semuanya. Selanjutnya dari Bapak Karel, mohon doakan anak-anak saya agar selalu dalam keadaan sehat dan setia di dalam Tuhan. Selanjutnya dari Ibu Mary, mohon doakan tante saya yang saat ini sedang dalam keadaan kurang baik kesehatannya, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Selanjutnya dari Ibu Sinaga, mohon doakan agar anak saya mendapatkan pekerjaan yang bisa libur di hari Sabat dan boleh selalu setia kepada Tuhan. Baik Pendeta, kami serahkan 4 pokok doa ini kepada Pendeta dan juga kami minta untuk ayat penguatannya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-18. Mari coba kita buka Alkitab kita, Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-18. Ini adalah ayat yang memberikan kepada kita sebuah motivasi, kekuatan, agar kita boleh selalu bergantung dan bersandar kepada Tuhan. Ayat ini mengajarkan kepada kita, Mazmur 34 ayat yang ke-18. Apabila orang-orang benar itu berseru,
Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Jadi bila mana tadi kita mendengarkan akan kerinduan Ibu Prats, yaitu Bapak Karel, dan juga Ibu Siaga, dan keluarga dari tante tadi yang sakit itu, ayat ini kembali mengingatkan kita agar kita terus berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan akan melepaskan kita dari segala kesesakan kita. Bagi yang sakit, kita mohon kesembuhan daripada Tuhan. Dalam Yeremia pasal yang ke-17, ayat yang ke-14. Yeremia pasal 17, ayat yang ke-14, firman Tuhan bunyinya begini. Sembuhkanlah aku, ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab engkaulah kepujianku. Bapak, Ibu, serta saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah melalui kedua ayat ini tadi, dapat memberikan kekuatan kepada saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang memohon perlindungan daripada Tuhan. Sehingga Ibu Frans, kita doakan agar kiranya anak-anaknya kembali kepada Tuhan, dan juga Karel, anak-anak yang sakit pun boleh Tuhan sembuhkan. Marilah saya mengajak kita semua, kita akan berdoa. Kita bersekutu di dalam doa. Ya Tuhan kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Pada malam hari ini, dalam sesi doa melalui kebaktian kemohonan kami datang memohon kepada Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan bagi Ibu Frans, agar anak-anak mereka boleh kiranya kembali datang kepada Tuhan, agar mereka pun boleh berada di dalam gereja ini, mengikuti akan nasihat-nasihat dari segala firman Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara Karel, anak-anak mereka yang sedang sakit, biarlah Tuhan yang menyembuhkan. Tuhanlah yang menjadi tabib di atas segala tabib, dan Tuhanlah yang menjadi dokter di atas segala dokter. Angkat sakit penyakit di dalam kehidupan mereka. Ibu Nuri juga atau tantenya yang sedang sakit, Tuhanlah yang menyembuhkan. Kami yakin dan percaya doa tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Meskipun kami melayangkan doa ini jauh dari sini kepada orang yang sakit tersebut, kami yakin dan percaya Tuhanlah yang selalu memberikan kesembuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi Ibu Sinaga, dalam kerinduannya bagi anak mereka, agar kiranya mendapatkan pekerjaan yang boleh libur pada hari Sabat. Betul Tuhan, ini adalah sebuah tantangan yang begitu berat yang kami hadapi sebagai anak-anak Tuhan. Kami mendapatkan pekerjaan, hati kami sangat bergembira. Namun bila mana dihadapkan dengan iman kerohanian kami, untuk mempertahankan iman kami, agar kami boleh beribadah pada hari Sabat, biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan bagi umat-umat Tuhan ini, bagi saudara-saudari kami ini, agar mereka boleh Tuhan bantu mendapatkan keimanan yang kuat, tetap setia mempertahankan akan kekudusan hari Sabat, dan tetap setia di dalam memuji memuliakan nama. Oh Tuhan kami yang bertahta di surga, ada begitu banyak dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Tuhan tolong ampunilah kami, agar tidak terhalang
doa-doa kami ini yang kami panjatkan ke hadapan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan mendengar dan menjawab seruan daripada doa kami ini. Dan doa ini hanya kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih banyak pendeta. Baik pendeta, untuk pokok-pokok doa terakhir, saya akan membacakan pokok-pokok doanya. Kemudian pendeta akan langsung mendoakan 4 orang yang akan saya bacakan. Baik, yang pertama dari Jimmy, mohon doakan kesehatan kami, saya dan istri saya. Semoga Tuhan selalu melindungi. Doakan juga usaha proyek bersama tim kami, kiranya Tuhan ikut campur tangan. Selanjutnya dari Bapak Zakarias, mohon doakan nenek kami yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Doakan juga agar kondisi perekonomian kami membaik. Selanjutnya dari Heli Londa, tolong doakan cucu kami Jackson Waworontu yang sedang sakit di Loma Linda, California. Terima kasih, Tuhan berkati. Selanjutnya dari Bapak Lucianus, mohon doakan saya saat ini sedang dalam masa pemulihan dari sakit. Kiranya Tuhan menolong dan memulihkan. Baik pendeta, kami serahkan 4 pokok doa ini untuk Pak Pendeta langsung doakan. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada, kami ingin menyampaikan sebuah ayat penguatan bagi saudara-saudara kami yang ada di dalam KKR ini. Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang ke-25. Mari buka Alkitab Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Keluaran pasal 23 ayat yang ke-25. Firman Tuhan ini berbunyi begini. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ayat ini kembali menguatkan kepada kita yang sakit bahwa Tuhanlah yang menjauhkan segala penyakit dari dalam setiap kehidupan kita. Saya ingin kita membaca bagi saudara-saudara kami yang dalam pergumulan agar ekonomi mereka boleh diberikan oleh Tuhan rezeki yang meningkat. Kita semua memohon kepada Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, Mazmur 94 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Mazmur pasal 94. Mari buka Alkitab Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19 mengatakan begini. Ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Bapak Ibu, dimanapun kita berada, Tuhan menguatkan kita agar kita boleh terus diberikan kekuatan oleh Tuhan. Saya mengajak kita semua, kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan kami di sorga, kami berdoa ya Tuhan bagi Bapak Jimmy dalam kesehatannya bersama dengan istrinya. Begitu juga dalam segala usaha proyek mereka yang sedang dijalankan. Biarlah itu semuanya dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi Bapak Zakaria. Bila mana nenek mereka yang sedang sakit, dan kami berdoa agar Tuhan yang selalu memberikan kepulihan
di dalam kondisi ekonomi mereka, agar mereka pun boleh Tuhan berkati di dalam segi kehidupan mereka. Kami berdoa ya Tuhan bagi Heli Loda, bila mana cucu mereka yang ada di Tomalinda, Tuhan yang selalu memberikan kesembuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi Lucianus, Tuhanlah yang selalu memberikan pemulihan kepada mereka yang sedang sakit. Sembuhkanlah mereka ya Tuhan, kuatkanlah mereka di dalam setiap pergumulan kehidupan umat-umat Tuhan ini. Kami yakin dan percaya, bila mana Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik bagi umatnya, maka iman kami pun akan semakin diteguhkan di dalam kehidupan kami. Berkatilah saudara-saudara kami, ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.